Hari ini kita bertemu lagi, meskipun di rumah masing-masing, tetapi kita mengucap syukur. Ini anugerah Tuhan, ini kebaikan Tuhan, ini kemurahan Tuhan bagi kita sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita, ibadah keluarga Gereja Baptis Indonesia Karangpucul, Minggu tanggal 17 Mei 2020. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak yang sudah Tuhan perbuat. Dia mengasihi kita begitu luar biasa. Rancangannya yang indah di dalam kehidupan kita terjadi. Mari kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah perbuat. Dia mengerti segala yang kita perlu. Kasihnya sempurna, nyata dalam hidup kita. Ku bersyukur Bapa.
bersyukur, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Di sore hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, bersama dengan seluruh anggota keluarga kami, di rumah kami. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur ini anugerah Tuhan luar biasa. Meskipun ada banyak keterbatasan, tetapi tidak menghalangi kami, tidak mengurangi semangat dan sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami dan Tuhan dapati kami benar, layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini sukacita yang besar. Meskipun masih di rumah saja, tetapi kita akan tetap bersukacita, beribadah bersama dengan keluarga. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan terus memuji Tuhan, melanjutkan ibadah kita dengan hati yang penuh rindu kepada Tuhan. Kiranya kita boleh beribadah dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Kita akan kembali memuji Tuhan, nyanyian sukacita, ku berdiri atas janji penebus. Pembacaan ayat persembahan pada sore hari ini terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 11. Akan terdengar lagi suara gembira dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur karena apa yang telah Engkau perbuat. Begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, kami melewati hidup kami bersama dengan Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendirian. Engkau selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah berkekurangan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini untuk segala berkat-berkat-Mu, baik berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat sukacita, berkat semangat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami saat ini membawa persembahan persepuluhan di hadapan Engkau, kiranya Engkau menyucikan, menguduskannya. Ketika kami memberikan persembahan, kami juga berkenan, dan persembahan boleh digunakan untuk segala pekerjaan Tuhan di muka bumi, secara khusus di Karangpucung dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan persepuluhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Lagu yang akan mengiringi kita, Aku Gak Khawatir. Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Firman-Nya begitu menguatkan kehidupan kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai
kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Luar biasa pembacaan firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan kita akan dimantapkan oleh penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hervin. Kita akan mempersiapkan diri kita. Mari melalui pujian ini kita akan sungguh-sungguh menyiapkan hati pikiran kita, segala perasaan kita, gurau jiwa kita, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu untuk dimengerti. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau berikan tentangku. Tak terselagi bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau berikan tentangku. Tak terselagi bagiku. Sungguh indah. Sungguh pengorbanan Yesus bagi kita terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hervin. Mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan.
Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang tetap sehat, tetap prima. Bumi masih terus berputar, corona masih ada di sekitar. Tetaplah bersabar, namun jangan takut dan janganlah gentar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Kau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh diberkati oleh Engkau dan kebenaran-Mu. Kami boleh percaya dan bertambah iman kami bertumbuh kuat untuk menghadapi tantangan saat ini. Apa yang terjadi di mana kebebasan kami mulai dibatasi. Namun kami percaya Bapa, iman yang penuh dengan kemenangan serta kebebasan ini tidak akan terbatasi. Oleh sebab itu kami mau terus bertumbuh, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Pimpin kami Bapa dalam setiap langkah kami. Dan inilah hati pikiran kami untuk menerima kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan kalau kita boleh kembali berkumpul bersama di dalam suasana ibadah keluarga atau ibadah rumah tangga. Memang sudah tidak sabar sekali rasanya ingin kita berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk berbakti, untuk berjabat tangan, untuk melihat saudara yang lain boleh bersuka cita, boleh merangkul, boleh temu kangen, dan kita boleh bersuka cita dalam penyembahan dan pujian. Tetapi harap bersabar Bapak Ibu, percayalah waktu itu akan datang dan akan tiba bagi kita. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu yang lalu adalah Tuhan mengejar pelarian kita. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau kemarin dia mengejar, hari ini dia berhasil menangkap. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan koreksi diri, silahkan berdoa. Apakah betul Tuhan sudah menangkap? Kalau Bapak Ibu adalah orang percaya, pasti jawabannya ya, benar. Saya sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, orang yang sudah ditangkap oleh Tuhan Yesus? Apakah ditangkap artinya kita tidak menjadi bebas? Atau sesungguhnya penangkapannya adalah satu kesempatan di mana kita mendapatkan kebebasan? Kita, orang-orang percaya, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, bukan hanya memberi diri dibaptis, tetapi juga yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita adalah orang yang ditangkap oleh Kristus Yesus. Kalau kita ingat, di dalam kitab Filipi ini adalah pembahasan mengenai Paulus, di mana dulu Paulus adalah Saulus, orang yang selalu mengejar-ngejar, ingin menghabisi, ingin meniadakan para pengikut Kristus. Namun ketika dia ditangkap oleh Kristus, dia ditangkap oleh Yesus, perubahan besar terjadi. Dia menjadi orang yang sangat taat kepada Kristus. Ia menjadi orang yang begitu bersuka cita untuk mengabarkan kebenaran tentang Kristus, dan dia hidup di dalam Kristus sepanjang kehidupan sampai pada akhir hidupnya. Dia tetap setia melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, pembacaan yang sudah diambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 16 menceritakan begitu luar biasa pribadi Paulus yang sudah diubahkan. Bapak Ibu, ini waktunya, kesempatan kita untuk menceritakan pribadi kita yang sudah diubahkan oleh Kristus Yesus. Siapa yang melihat kita? Mereka mungkin yang melihat kita di hari-hari bersama dengan kita, yaitu keluarga kita. Tapi kalau kita juga punya kesempatan, kita yang masih bisa bekerja, kita yang masih bisa pergi keluar untuk beraktivitas walaupun terbatas, orang akan melihat siapa kita, orang yang sudah diubahkan, ditangkap oleh Kristus dan berubah kehidupannya. Bapak Ibu saudara kasih, pada ayat yang pertama dari pasal yang ketiga ini Paulus berkata, saudara-saudara, bersukacitalah dalam Tuhan. Kenapa dia berkata tentang bersukacita dalam Tuhan? Karena dia sendiri hidup di dalam sukacita yang begitu besar di dalam Tuhan. Dulu apa yang menjadi kehidupannya mungkin itu adalah kebanggaannya, tetapi sekarang kebanggaannya, sukacitanya adalah karena dia berada di dalam Tuhan, bukan melakukan sepenuhnya yang dianggap sukacita, tetapi karena hanya di dalam Tuhanlah dia bersukacita. Sehingga akhirnya seluruh kehidupannya ketika dia bersandar kepada Tuhan, menyerahkan diri di hadapan Tuhan, dia bersukacita karena dia ada di dalam Tuhan. Paulus tidak memiliki beban yang berat
sehingga dia dengan berani memberi kepastian dalam hal bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu saat ini, saudara-saudaraku, dapat berani mengatakan bersuka citalah dalam Tuhan? Jangan kita mengatakan bersuka citalah, tetapi ternyata kita sedang bersedih hati, wajah kita cemberut, ditekuk-tekuk, kita banyak keluhan, banyak beban, kita ada dendam, kita ada benci, tidak ada sukacita. Namun kita menyampaikan bersuka citalah dalam Tuhan. Bapak Ibu, sungguh bersuka citalah memang bukan mengenai wajah yang tersenyum-senyum, tetapi hati yang begitu membara. Tapi dengan muka yang tersenyum, wajah yang tersenyum, juga dengan hati yang lapang dada, hati yang tulus ikhlas, hati yang memang disertai ucapan syukur. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa kita dalam setiap harinya, setiap doa pagi, mungkin ketika Bapak Ibu membaca Morning Spirit, bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone atau HP Android, punya WhatsApp, boleh membagikan kepada keluarganya ada pesan Morning Spirit setiap pagi. Bagikan agar ada sukacita, ada semangat, ada berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Yakinkan sehingga hidup kita ketika kita menyampaikan itu kepada orang, bukan hanya menjadi perkataan, tetapi orang melihat pola hidup kita, orang melihat gaya hidup kita, orang melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Orang akan bertanya, kenapa sih dia bisa tetap bersukacita padahal situasi seperti sekarang ini? Bapak Ibu, sukacita bukan karena tidak lagi punya pekerjaan. Sukacita dalam Tuhan bukan lagi karena tidak lagi punya uang, tidak lagi punya beras, tidak lagi punya telur, tidak lagi bisa pergi keluar jalan-jalan refreshing. Tetapi bersukacita dalam Tuhan adalah karena nantinya semua akan dimiliki ketika bersama dengan Tuhan. Sejak sekarang janji itu bekerja. Kalau kita tidak mempekerjakan janji itu hidup dalam hidup kita, maka pada akhirnya janji itu hanya menjadi sesuatu yang berlalu dalam hidup kita, dan akhir hidup kita dapat saja melupakan janji itu dan kita pergi meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, bersukacitalah sejak sekarang. Kenapa kita harus bersukacita? Agar kita mengingat bahwa kita ada di dalam Tuhan, agar kita mengingat bahwa Tuhan bersama dengan kita, agar kita mengingat bahwa janjinya ya dan amin, agar kita mengingat bahwa Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hidup Paulus diubahkan. Apa yang dahulu merupakan keuntungan, sekarang dianggapnya sebagai kerugian atau sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan, lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup Paulus itu diubahkan. Bagaimana kehidupan kita? Sejauh mana kita diubahkan? Dulu yang merupakan keuntungan, apa yang keuntungan buat kita? Penipuan, korupsi, senang-senang pribadi, minum-minuman keras, narkoba, apapun, atau hanya mementingkan diri sendiri, atau kehidupan tentang kemanusiaan saja, itu dulu dianggap keuntungan oleh Paulus, namun sekarang dianggapnya suatu kerugian, sebagai sampah. Bapak Ibu tahu pastinya tentang sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang dibuang, tidak lagi terpakai, dan dapat saja dihancurkan. Mungkin saja sampah itu dapat didaur ulang, tapi pasti daur ulang untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Bapak Ibu, kehidupan kita yang dulu, kalau memang itu adalah sampah, kalau kita anggap itu sampah, biar betul-betul itu menjadi sampah. Jangan lagi kita mengorek-ngorek sampah kita. Jangan lagi kita mengorek-ngorek kerugian kita. Untuk apa saya bertahan sampai hari ini? Di luar sana mereka jauh lebih baik daripada kehidupan saya sebagai seorang Kristen. Bapak Ibu, kehidupan kita bukan tergantung oleh manusia. Kehidupan kita tergantung kepada Tuhan, karena kita bersandar kepada Tuhan. Akhir-akhir ini banyak orang kebablasan, banyak orang terlewatkan mengenai batas hidupnya, batas kemampuannya, batas daripada apa yang dia dapat lakukan mengenai dirinya. Mereka lupa bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka diciptakan oleh Tuhan. Mereka dikelola, diatur, dirancang sedemikian pula oleh Tuhan. Terlebih orang-orang percaya, Tuhan mengatur, merancang, memberikan kehendaknya agar kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan, bukan hanya menjadi tujuan kita. Paulus ketika diubahkan, dia mengubah tujuan hidupnya
menghabisi orang-orang yang dianggap pengikut Kristus. Namun sekarang diubahkan oleh tujuan Kristus. Karena hukum yang utama adalah kasih. Kristus mengubah Paulus untuk menjadi orang yang mengasihi, orang yang memberkati, orang yang mempedulikan akan kehidupan keimanan mereka, orang-orang yang percaya pada Kristus. Kalau Paulus peduli kepada jemaat Filipi, kenapa tidak? Kepedulian itu datang kepada kita. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kebenarannya berada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus melepaskan semuanya dan berada dalam Kristus dengan kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, bukan dengan kebenaran sendiri. Paulus melepaskan karena Tuhan lebih mulia. Paulus melepaskan semuanya. Dia berada dalam Kristus dengan kebenaran yang Allah anugerahkan, bukan kebenarannya sendiri. Dia tidak mau berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada lagu, bila engkau tidak besertaku, aku tidak akan berjalan. Paulus, dia belajar mengenai kehidupan umat Allah pada zaman lalu, pada perjanjian lama, bagaimana para tokoh-tokoh yang begitu luar biasa, para nabi-nabi, mereka berjalan berdasarkan apa yang Tuhan izinkan untuk mereka berjalan. Ketika mereka berjalan bersamanya, percayalah Tuhan menyertai mereka. Demikian pula terjadi dalam kehidupan Paulus, demikian pula sekarang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus di ayat yang ke-10 menghendaki pengenalan akan Kristus, menghendaki kuasa kebangkitan Kristus, menghendaki persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang dikehendaki oleh Paulus setelah dia menganggap semuanya adalah rugi, setelah dia menganggap semuanya adalah sampah. Sekarang yang utama, yang keuntungan adalah pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus, dan persekutuan dalam Kristus. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita punya kerinduan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, setiap detik untuk memiliki pengenalan akan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus? Bapak Ibu, kita sudah begitu banyak waktu berlalu bersama dengan Tuhan. Berapa tahun kita sudah dibaptis? Berapa tahun kita percaya kepada Dia? Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita memahami kuasa kebangkitan Tuhan? Bahwa sesungguhnya Dia yang sudah mati menggantikan kita, dan Dia bangkit buat kita. Harusnya kita yang sudah mati. Kita tidak ada lagi. Corona ini sesungguhnya hanya mengingatkan kita betapa pentingnya kita bersama dengan Tuhan. Kita memang sudah mati. Bukan berarti kita juga menjadi sembrono. Kalau begitu kita keluar saja karena Kristus sudah mati buat kita. Bukan seperti itu juga. Tetapi untuk menyadari, jangan jadikan hidup ini sia-sia. Sekalipun ada corona, sekalipun kita harus diam di rumah, sekalipun mungkin banyak keterbatasan, tidak bisa berbuat ini, berbuat itu menurut kita. Ingat, Tuhan bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia akan memakai kita. Walaupun Dia tidak pernah memaksa kita, tetapi Dia akan memakai kita untuk menjadi apa yang terbaik di dalam tujuan dan rancangan Dia bagi kehidupan kita. Karena Dia tahu apa rancangan yang terbaik buat kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dia tahu apa yang harus kita pikirkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pikirkanlah semua yang mulia, semua yang baik yang sedang didengar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini merasa sulit sekali ibadah bersama dengan keluarga, itu adalah penderitaan. Apa betul? Bukan. Itu adalah pemicu semangat kita agar kita boleh mengajak dengan terus menerus, tidak hanya menunggu membiarkan, ajak keluarga, ajak saudara, ajak cucu, ajak anak, ajak suami, ajak istri untuk dapat beribadah bersama. Bukan berarti mendiamkan mereka. Kalau kita mendiamkan, justru kita tidak berada di dalam persekutuan dalam penderitaannya. Ajak, itu adalah merupakan bentuk upaya, bentuk usaha dan upaya itulah penderitaan dalam Tuhan. Tuhan berupaya sehingga Dia turun ke dunia. Bukan hanya turun ke dunia, Dia hidup di dunia ini. Bahkan Dia mati buat kita. Itu adalah upaya
persekutuan dalam penderitaannya, agar kita bersekutu satu dengan Dia. Jangan kita hanya menikmati hanya untuk saya sendiri. Walaupun Bapak Ibu sekasih, pengenalan akan Tuhan, penerimaan secara pribadi itu adalah bentuk yang Tuhan inginkan. Tetapi jangan lupa, kehidupan kita bukan hanya untuk kita. Kehidupan kita adalah untuk orang lain. Kehidupan kita adalah untuk memberi berkat buat orang. Apa berkat itu? Adalah Injil, kabar baik. Itu adalah berkat yang paling mulia. Itu adalah berkat yang paling utama. Bapak Ibu sekasih, jangan lupa untuk terus melakukan bagian kita. Bapak Ibu sekasih, Paulus ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Setelah Paulus menghendaki pengenalan akan Kristus, setelah Paulus memiliki kuasa kebangkitannya, setelah Paulus hidup dalam persekutuan di dalam penderitaannya, dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya dalam kebangkitannya, bukan hanya dalam penderitaannya. Sampai kematiannya Paulus ingin serupa. Namun Bapak Ibu Saudara kasih, memang tidak ada yang bisa serupa dengan kematian Kristus. Tetapi kita bisa berada bersama seperti tidak persis sekali, tapi menjadi serupa dengan kematiannya. Itu yang Paulus inginkan. Dia mau rela mati demi mengasihi jemaatnya. Dia mau terus rela mati demi Kristus dengan mengasihi jemaatnya. Dia mau dan rela dipenjara oleh karena pengabaran Injil, karena dia mengasihi Kristus dan dia mengasihi jemaatnya. Bapak Ibu, siapakah jemaat kita? Jemaat kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat kita adalah orang-orang yang kita kasih saat ini. Jemaat kita adalah mereka yang akan bersama-sama dengan kita. Oleh karena apa yang kita lakukan, mereka akan bersaksi dan mereka akan melakukan pekabaran Injil, sehingga akan membentuk jemaat yang baru dengan pengembalaan yang baru. Bapak Ibu sekasih, Paulus karena dia ingin menjadi serupa dengan Kristus, oleh sebab itu ia mengejar dan berusaha menangkap Kristus. Ia berusaha dan mengejar menangkap Kristus. Dia berusaha, dia mencari. Bagaimana caranya dia mencari? Dia berjalan bersama dengan dia. Dia mengikuti sampai nanti bertemu pada waktunya. Mungkin saat ini kita punya pandangan bahwa Yesus Kristus di depan kita, di samping kita, tapi kita belum menangkapnya. Paulus memang dia yakin Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan berjalan bersamanya. Tuhan berjalan di depannya. Tuhan mungkin menggendongnya, tapi dia belum menangkapnya. Dia berusaha terus mengejarnya. Mengejar apa? Paulus pada akhirnya menyadari di dalam pengejarannya, di dalam berusaha untuk menangkap kebenaran itu, dia sendiri ditangkap oleh kebenaran yang murni, yaitu Yesus Kristus atau Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara berkasih, kalau kita sungguh-sungguh mau mengejar kebenaran firman Tuhan, mau mengejar dan berusaha menangkap apa yang menjadi firman di dalam hidup kita, maka dia sendiri akan menangkap kita. Dia akan memberitahukan, dia akan memberikan satu penyataan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, benar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar, segala perkara dapat kutamu dalam dia, karena dia bersama dengan aku. Benar, kuasanya sungguh sempurna. Bapak Ibu, ada banyak kata-kata yang penuh kuasa, ada banyak kebenaran firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang mungkin kita hafalkan, namun itu hanya menjadi satu slogan, hanya menjadi satu teriakan, akan menjadi sia-sia kalau tanpa iman dan pengenalan di dalam Tuhan, tanpa kebenaran yang betul-betul kita yakini. Kita hanya mendengar kata orang, kalimat itu benar, saya percaya, ya betul, tanpa kita percaya sungguh-sungguh, itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu, kehidupan keimanan bukan hanya di dalam perkataan, tetapi dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita menikmati segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya uang, bukan hanya materi, tetapi mereka yang hidup bersama dengan kita. Itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan. Jaga mereka, bukan hanya kehidupan mereka, jaga keimanan mereka. Itu yang Tuhan inginkan. Persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang sejati, ibadah yang sejati. Bukan uang, bukan
sekedar hidup, tetapi kehidupan yang hari lepas hari, yang diubahkan. Bagaimana kita menjadi orang yang mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain dapat menerima apa yang ada dalam kehidupan kita, yaitu Yesus menjadi bagian yang utama. Nah, Bapak Ibu, ada 3 fase orang percaya yang ditangkap oleh Kristus Yesus. Ada 3 fase orang percaya yang ditangkap oleh Kristus Yesus. Yang pertama, melupakan apa yang di belakangku. Yang kedua, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang ketiga, berlari kepada tujuan. Bapak Ibu sekalian kasih, kalau kita tahu fase berarti kan tahapan demi tahapan. Kalau tahapan sudah berlalu, ya sudah lewat, kita masuk di tahapan yang selanjutnya. Lalu masuk lagi ke tahapan selanjutnya. Tidak digabungkan, tidak masih dalam proses. Sudah selesai ya sudah selesai. Yang pertama adalah melupakan apa yang di belakang. Bapak Ibu, fase pertama ini apakah sudah selesai? Kalau kita sudah melupakan apa yang di belakang kita, melupakan segala keinginan kita, jangan membahas dulu harusnya saya begini, jangan bicara dulu harusnya. Tidak ada yang harusnya. Tuhan mengarahkan kita. Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati keadaan sekarang ini, bukan harusnya. Jangan ada penyesalan lagi dalam kehidupan kita, apalagi orang-orang percaya. Penyesalan kita sudah berlalu, sekarang adanya hidup di dalam Kristus. Penyesalan adalah waktu kita dulu bertobat di dalam Tuhan. Kalau sekarang adanya adalah hidup dalam Kristus dan pengampunan Kristus. Kalau kita mau bertobat, bukan hanya sekedar penyesalan. Bapak Ibu saudara kasih, melupakan apa yang di belakangku. Ini begitu kuat dalam kehidupan Paulus. Karena Paulus tidak lagi mengingat kehidupan sebagai Saulus. Dia yang begitu kejam, dia yang begitu memiliki pengaruh, dia yang punya kuasa, dia keturunan daripada orang-orang hebat. Namun dia tidak memakainya. Ketika dia di penjara, dia tidak memakai keluarga negaraannya. Ketika dia harus disiksa oleh dulu adalah temannya, dia tidak membantah karena dia melupakan semuanya. Dia menerima, dia bersandar pada Tuhan. Tuhan, apa yang harus terjadi, terjadilah. Maka dia mengikuti langkahnya. Bapak Ibu, bagaimana dengan langkah kita? Apakah kita sudah melupakan apa yang di belakang kita? Kalau kita belum melupakan, maka hal tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita, baik pribadi kita, baik keluarga kita, baik lingkungan kita, terlebih gereja kita. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada pertumbuhan, karena kita masih hidup di masa lalu, terlebih masih hidup di dalam angan-angan masa lalu. Bapak Ibu, ubah itu semua. Pikirkan mengenai masa depan. Kalau kita sudah berada di dalam kehidupan tersebut, melupakan apa yang di belakangku, kita akan memasuki fase yang kedua, yaitu mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Tuhan ingin melihat kita. Tuhan mengajak Abraham untuk melihat apa yang ada di depannya. Tuhan memberikan pilihan, namun Abraham tahu bukan apa yang di depan mata, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam keimanannya. Ketika dia memilih tanah yang tidak begitu subur dan dia memberikan kepada Lot tanah yang begitu subur, dia yakin bahwa Tuhan akan sanggup menyuburkan tanah yang tidak subur itu, karena dia beriman Tuhan pasti akan menyertai kehidupannya. Bapak Ibu, bagaimana kehidupan kita? Lihatlah, arahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jangan melihat kegersangan saat ini yang kita rasakan. Lihatlah, kalau kita sudah melupakan apa yang di belakang kita, kita mengarahkan kepada Kristus sebagai kehidupan kita, sebagai pola hidup kita, sebagai gaya hidup kita untuk bersandar kepada Tuhan. Arahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Lihat, melalui apa kita melihat? Melalui mata kita, ya, melalui mata rohani kita. Harusnya lebih banyaklah kita berdoa. Lebih banyaklah kita mengenal Dia. Lebih banyaklah kita bersyukur. Lebih banyaklah kita beribadah. Lebih banyaklah kita bersekutu, baik dalam kesukaan maupun dalam penderitaan. Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu. Dia sangat tahu. Bahkan Dia lebih tahu daripada kita. Kita mungkin memiliki rancangan-rancangan, namun rancangan yang terbaik hanya ada pada Dia. Kalau kita sudah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita, fase yang ketiga, yaitu berlari kepada tujuan. Bapak Ibu, jangan hanya diam saja. Mari kita berlari kepada tujuan. Bapak Ibu, kita tidak diminta untuk lari pagi. Kita tidak diminta apalagi untuk lari daripada kenyataan.
kita diminta untuk lari kepada tujuan. Apa tujuan yang terjadi? Kalau tadi dikatakan yang pertama melupakan apa yang di belakangku mengenai kita. Yang kedua mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, apa yang ada di hadapan kita. Tetapi yang terakhir, yang ketiga ini berlari kepada tujuan, bukan tujuanku, tetapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus melupakan apa yang mengenai kita, karena hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Berarti Dia yang menjadi tujuan kita. Paulus menghendaki itu semua. Dia ingin menjadi serupa. Dia ingin berada bersama dengan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya. Dia berlari kepada tujuan. Lari yang dia miliki bukanlah suatu pelarian. Lari yang dia miliki adalah suatu pertandingan di mana dia memulai dan dia harus mengakhiri. Bapak Ibu, jangan menyerah hingga detik sekarang. Jangan menyerah hingga saat ini. Lanjutkan, teruskan apa yang terbaik, teruskan apa yang sudah sejalan dengan jalan Tuhan. Jangan melihat ke kanan atau ke kiri. Lurus, lihat bahwa Tuhan menyediakan apa yang terbaik. Tuhan mempersiapkan jalan yang lurus itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Dia. Kalau kita mau kaya, kalau kita mau punya pekerjaan, mau punya pasangan hidup, kita mau lulus, kita mau ini dan itu, arahkan diri kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dia tidak ingin kita mendua. Berlari kepada tujuan. Lihat, tujuannya adalah garis akhir. Ada banyak orang salah, tujuannya adalah piala saja. Tapi sesungguhnya piala itu adalah garis akhir. Kalau kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, maka kita berhak mendapatkan piala kebanggaan, yaitu di dalam hidup kita. Kita menang karena Tuhan betul-betul bersama dengan kita mencapai garis akhir itu. Bapak Ibu sekalian, fase kehidupan rohani yang dilakukan oleh orang percaya adalah akan memperoleh hadiah. Hadiah itu bukan harus piala. Hadiah adalah kebanggaan. Hadiah adalah iman percaya yang terus bertumbuh dan terus hidup dalam kehidupan orang percaya. Hadiah adalah kasih yang dapat diingat kepada generasi sehingga mereka pun akan hidup mengasihi. Hadiah adalah iman juga yang dapat diturunkan kepada generasi sehingga generasi dapat memiliki iman kepada Kristus Tuhan. Hadiah adalah semangat untuk setia dan taat kepada generasi sehingga mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan bahkan sedetik pun. Godaan dunia zaman sekarang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa menghadapi dunia ini dengan tidak melakukan kesalahan, hanya dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, ikuti rancangannya, maka Ia akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saya berkasih, orang percaya akan berpikir panggilan tersebut adalah sempurna. Panggilan apa? Hadiah yang didapatkan oleh orang percaya adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kalau nanti kita semua dipanggil oleh Allah, panggilan yang kedua, yang pertama adalah panggilan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah hadiah pertama. Kalau kita dipanggil oleh Allah, kita kembali kumpul bersama dengan Dia, naik ke surga. Itu adalah panggilan yang sempurna. Bapak Ibu, orang percaya akan berpikir panggilan itu adalah sempurna. Jangan sekali-kali kita menganggap tidak sempurna karena saya belum tentu sampai akhir. Kita seringkali yang membatasi diri kita karena memang kita tahu kemampuan kita terbatas. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih di dalam Tuhan, Dia tidak terbatas, Dia sempurna dan tidak ada yang mustahil dalam Dia. Serahkanlah, maka kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan berikan buat kita dan Tuhan telah siapkan buat kita. Orang percaya akan berpikir panggilan tersebut adalah sempurna dan Allah akan menyatakan jika lain pikiran kita tentang yang sempurna itu. Ada banyak orang berpikir
Ada banyak orang akan berpikir lain mengenai ketidaksempurnaan. Kristus bukanlah satu-satunya jawaban. Tuhan bukanlah yang kuinginkan. Tuhan membuat aku bosan, mulai menjadi lain. Ketika dalam perjalanan waktu, ada banyak orang yang mengalami kemenangan, tapi juga tidak sedikit orang yang mengalami kemunduran di dalam kehidupan keimanannya, padahal sudah puluhan tahun percaya. Namun pada akhirnya mereka mendapatkan imannya gugur oleh karena kebutuhan-kebutuhan duniawi yang sesungguhnya Tuhan sudah siapkan. Tuhan jamin bahwa Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Dia akan menjamin semuanya ketika Dia berkata, jangan khawatir apa yang kamu minum pakai. Pakai, ada banyak orang berpikir mengenai pakaian. Kalau kita makan, minum, pakai. Makan, minum sudah jelas. Tetapi mengenai pakai, biasanya hanya pakaian. Sesungguhnya apa yang akan kita pakai, Tuhan juga memikirkannya. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kalau kita jatuh, tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak. Marilah kita terus melanjutkan pengertian apa yang telah dicapai menurut jalan yang sudah ditempuh. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Percaya dan jalani hidup beriman kepadanya. Ingatlah, kita ditangkap oleh Kristus Yesus. Berarti kita dipilih secara khusus, sehingga kita akan tahu bahwa kehidupan kita akan berlanjut terus menerus sampai kepada tempat yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengar kembali kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus diubahkan, bagaimana kehidupan kami juga dipersiapkan oleh Engkau. Kami yang sudah diubahkan, kami bersyukur bahwa semua oleh karena pekerjaan Engkau yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami, penyertaan dan perlindungan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh sampai kepada waktu yang sekarang ini. Kami menuju kepada kedewasaan rohani, kami menuju kepada kedewasaan pribadi. Kalau kami masih belum memiliki hal itu, biarlah kami juga Bapa, orang-orang yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jemaat-Mu, kami yang dikasihi oleh Engkau, kiranya dengan kasih itu kami boleh mengambil sikap, kami mau komitmen bahwa kami mau diubahkan Bapa. Kami tidak lagi menjadi orang yang mudah untuk mengeluh, mudah untuk mengutuk, mudah untuk menyalahkan, mudah untuk membenci, mendendam, bahkan iri hati, mudah untuk mencuri di dalam segala apa yang menjadi milik Tuhan. Kami akan memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami bagi Engkau. Kami berserah penuh karena kami percaya Engkau Allah, Bapa, Tuhan kami yang memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh kami dengar. Biar kami kembali belajar, merenungkan, menikmati segala berkat firman Tuhan ini, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang penuh dengan penyertaan Tuhan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang begitu luar biasa sudah kita dengar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara diberkati. Amin ya. Kita akan merespon dan juga kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Bapa Surgawi, pemeliharaku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat, waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhan. Setia
Bapak Ibu sekasih, tiba waktunya kita untuk berdoa. Biarlah kita dengan sepenuh hati memohon penyertaan Tuhan, agar Tuhan memberkati setiap doa-doa kita, agar Dia senantiasa menyertai kita, sehingga kita boleh setia di dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur oleh karena Engkau yang bersama dengan kami sejak hari-hari yang kami lalui. Sudah banyak hari Engkau begitu setia. Kami boleh bersama dengan Engkau. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan sediakan buat kami. Kami tidak lupa untuk kami memulai di dalam kehidupan kami setia, berkenan di dalam Engkau. Kami percaya juga Bapa, kami hidup di dalam kehidupan yang dituntun ketika menghadapi tantangan, yang dituntun ketika menikmati sukacita, damai sejahtera, yang dituntun mungkin menghadapi kesedihan maupun kedukaan. Biarlah Bapa, penyertaan-Mu ini akan menjadikan kami tetap kuat. Kami terus berdoa, oleh karena kami bersandar kepada Tuhan. Kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Pimpin agar para pemimpin kami berikan hikmat bijaksana dalam setiap keputusan, kebijakan-kebijakan yang Dia ambil untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Bapa, apa yang terbaik di dalam kehidupan bangsa ini kami percayakan kepada pemimpin kami. Namun kiranya Engkau menolong sehingga apa yang diputuskan tidak menjadi satu ikatan yang mencekik kehidupan kami, masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tetapi kami boleh saling bahu-membahu, bantu satu dengan yang lain, boleh saling meringankan beban, bukan menambah beban. Berkati ya Bapak juga untuk setiap pertolongan-pertolongan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik BLT atau apapun, yang Engkau memberkati, agar semuanya boleh menjadi berkat. Setiap pengambilan yang dijauhkannya lah daripada penyebaran, ada jarak yang baik, tidak ada rebutan, tidak ada saling iri, semuanya mendapatkan apa yang terbaik. Bapak, kami juga berdoa untuk ada warga atau tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha yang sudah bekerja keras juga mengumpulkan dana, membagikan berkat-berkat, mendonasikan semuanya, bahkan menyumbangkannya menjadi dana bantuan atau menjadi barang-barang bagi mereka yang membutuhkan, baik itu masyarakat kecil ataupun yang kurang mampu. Kiranya mereka sudah mendapatkan apa yang menjadi bagian mereka. Bapak, kami bersyukur ketika Engkau terus memberkati para perawat, para medis, dokter semuanya hingga hari ini. Kalau masih ada yang tetap kuat, masih memiliki panggilan untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk merawat, berkati panggilan tersebut Bapak dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ada yang harus berduka karena kehilangan sahabat keluarganya, oleh karena mereka harus melakukan tugas yang mulia ini, berikan penghiburan ya Bapak. Kalau mereka ada yang berjuang melawan sakit penyakit, melawan keletihan, kelelahan, melawan kerinduan, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, agar mereka tetap semangat di dalam kehidupan mereka, menolong, bahkan harus menghibur setiap pasien yang ada. Berkati Bapak juga untuk pasien yang ada di rumah sakit, agar mereka bersabar menikmati dan hidup di dalam pelayanan yang dilakukan, sehingga mereka boleh pulang dalam keadaan sehat dan sembuh. Berkati ya Bapak, pulihkan baik dari yang ODP, PDP positif. Kiranya Engkau menolong Tuhan. Pertumbuhan yang kasus yang terjadi di bangsa kami memang begitu luar biasa, tetapi kami tetap percaya Tuhan, semuanya akan berakhir, semuanya akan berhenti. Baik pertambahan kasus, tetapi yang berlanjut hanyalah pemulihan demi pemulihan, sehingga ada banyak orang yang disembuhkan
orang banyak bersukacita. Mereka boleh pulang bertemu dengan keluarga, baik untuk menikmati hari raya ataupun menikmati kasih sayang bersama dengan keluarga. Kami berdoa ya Bapak, Kau memberkati juga para tentara, polisi yang bekerja sama, lingkungan, aparat semuanya yang juga turut membantu pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Kau menolong mereka juga ketika mereka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu-waktu di mana mereka beristirahat. Kau memberkati Tuhan agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap terjaga. Juga mereka harus menjaga bangsa ini dari segala kejahatan. Engkau menolong mereka Tuhan. Lindungi bangsa kami sehingga apa yang jahat dijauhkannya lah daripada kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, kehidupan GGBI, YBI, RSBI. Kau memberkati Tuhan. Mereka juga berjuang sama seperti para medis yang lain, sama seperti hal-hal yang lain, sama seperti organisasi yang lain. Berjuang untuk menjadi berkat, berjuang juga untuk diberkati sehingga dicukupkan kebutuhan APD atau apapun di dalam perawatan pasien-pasien COVID-19 ini. Berkati ya Bapak. Kami berdoa juga untuk setiap lembaga-lembaga yang ada, mereka juga yang ambil bagian baik di lembaga baptis maupun di luar baptis. Kau memberkati Tuhan. Mereka juga memikirkan bagaimana menolong umat Tuhan, hamba Tuhan ataupun sekitar lingkungan mereka sehingga semuanya boleh berlalu. Mereka yang merasakan dampaknya, mereka boleh mendapatkan penghiburan Tuhan. Setiap tangis mereka didengar dan mereka boleh kembali terhibur, boleh melanjutkan kehidupan mereka. Percaya Tuhan pasti akan menolong di dalam kehidupan masa depan mereka. Kami berdoa juga Bapak, Kau memberkati para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di GGBI, yang ada di PPHTGD, DPD Banyumas, BKSAG maupun di gereja yang ada di sekitar kami, dan juga kami Gereja Baptis Indonesia Karapucung. Berkatilah ya Bapak, biarlah kehidupan kami senantiasa diperkenan oleh Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam pelayanan baik melalui online ataupun kunjungan, kiranya boleh tetap menjadi berkat sekalipun waktunya sebentar, sederhana. Namun jamahan Roh Kudus itu berkarya luar biasa dalam setiap pertemuan yang bukan hanya dibatasi oleh karena waktu, tetapi semuanya adalah karena kuasa Tuhan saja. Berkati Tuhan yang berulang tahun di minggu kemarin, jemaat kami juga Kau memberkati. Ada begitu banyak, ada termasuk Pak Untung juga Kau memberkati, dan kami berdoa Bapak selamat juga Kau menolong Tuhan. Biarlah dalam kehidupan mereka terus Engkau memberkati usia, pekerjaan, dan apa yang dipikirkan oleh mereka serta keluarga mereka. Kami berdoa Bapak juga untuk jemaat di tempat ini seluruhnya, biarlah mereka mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Kehidupan ibadah, persekutuan yang tidak pernah lepas dari mereka akan membentuk mereka semakin dewasa. Berkati ya Bapak agar tidak ada kesedihan yang begitu mendalam. Tuhan hapuskan air mata mereka, gantikan, hiburkan menjadi satu sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa ya Bapa, kerinduan kami untuk senantiasa bersandar kepada Engkau. Diberkatilah kami oleh karena kami yang bersandar kepada Engkau seumur hidup kami. Bapa, sebentar kami akan pulang. Biar kiranya Engkau memberkati perjalanan kami, Engkau memberkati aktivitas kami, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan kami. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Harap bersabar, tetap semangat, terus berjuang, tetap melakukan aktivitas apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Percayalah, Dia akan menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.